Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Tentu kita berharap akan termasuk ke dalam pengikut-pengikut Rasul Muhammad SAW dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam beberapa kesempatan kita tentu dalam tanda kutip ya malas untuk beramal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau beramal dengan sesuatu yang telah kita ketahui. Termasuk juga beramal untuk sesuatu yang sebenarnya kita itu tidak tahu, gitu kan, gitu. Maka inilah yang dikatakan oleh beliau Imam Al-Jailani ya di dalam kitabnya ya, di dalam tulisan beliau itu Fathur Rabbani wa Faidhur Rahman, begitu kan, ketika beliau menyatakan di antara yang menghancurkan dalam tanda kutip agama, perilaku-perilaku yang menghancurkan agama itu adalah yang pertama ketika kita mengetahui tentang aturan tapi kemudian kita tinggalkan aturan itu, atau yang kedua ketika kita itu justru mengerjakan apa yang tidak ada di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka ini yang menyebabkan diri kita itu berada di dalam keburukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Betapa tidak sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah itu menciptakan kita. Ya, Allah itu menjadikan kita ada di dalam kehidupan di dunia ini dengan maksud ya, dengan tujuan ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk berbuat seperti apa yang menjadi keinginan kita, bukan, gitu loh. Maka simple ya sebenarnya kalau kita perhatikan tentang kehidupan kita di dunia itu. Simpelnya apa? Bahwa ya sudah, tunaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Titik, gitu. Selesai kan, gitu ya. Tetapi tentu ya kalau kita perhatikan di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dalam dunia ini, tentu ada yang namanya pernak-pernik, gitu ya. Tentu ada yang namanya perkara-perkara yang kemudian kita itu malas dalam tanda kutip melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan cenderung meninggalkan, gitu. Dan atau mungkin kita itu ingin dalam tanda kutip mencoba tantangan, gitu. Apa yang tidak pernah kita ketahui dalam agama justru kita tunaikan, gitu. Ini sebenarnya, ini sejatinya yang akan menjadikan diri kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita perhatikan ya, betapa di antara umat manusia ketika dia itu diminta untuk sholat misalnya, tetapi dia meninggalkan, maka dia tuh sebenarnya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diminta untuk puasa Ramadan, dia meninggalkan, itu akan semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diminta untuk saling menasehati dalam kebenaran, ya, dia kemudian meninggalkan, itu sejatinya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebaliknya ya, ketika kemudian kita itu justru mengerjakan apa yang tidak kita ketahui misalnya ya, dan seolah-olah apa yang kita kerjakan itu adalah suatu kebaikan bagi kita, padahal kita tidak tahu yang kita lakukan itu bagian dari perintah atau larangan misalnya ya, maka itu justru akan semakin menjauhkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Maka yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pertahankan di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita itu konsisten ya, bagaimana kita itu bisa istiqomah ya terhadap perintah ya kita kerjakan, dan kemudian terhadap larangan maka kita tinggalkan. Maka ini yang kita butuhkan.
Jangan kemudian kita itu mengikuti ya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memang dia itu semakin jauh dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab menunaikan apa yang tidak diketahui dan sebab meninggalkan dari apa yang dia ketahuin gitu loh, gitu. Maka kita tidak perlu mendengarkan, tidak perlu kemudian kita itu mengikuti apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka sampaikan atas diri kita. Sekalipun mungkin itu terasa berat bagi kita. Beratnya apa? Karena memang orang-orang yang berada di sekitar kita itu rata-rata sama. Samanya apa? Melakukan melakukan aktivitas yang sebenarnya dia itu tidak tahu aktivitas itu masuk dalam perintah atau larangan gitu ya. Atau jangan-jangan kita itu juga ikut-ikutan meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita kerjakan, hanya gara-gara orang-orang yang berada di sekitar kita itu banyak yang meninggalkan, kemudian kita ikut gitu. Maka itu yang akan menjadikan agama ya, hancurnya agama yang ada di dalam diri kita. Sungguh sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu sebenarnya itu memperhatikan pembicaraan atau omongan-omongan orang-orang yang hanya akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya ketika kita itu ingin taat kepada Allah dengan menjalankan semua perintah dalam segala aktivitas, dan kemudian ada yang komen, ada yang nyinyirin, hidup ini tidak lama, hidup ini hanya sebentar, dinikmati saja untuk mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu. Sahabat, dunia itu tempat bagi kita itu untuk berbuat begitu ya, bukan tempat untuk mendapatkan balasan dan memperturutkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya kalau kemudian kita itu justru mengerjakan ya dari apa yang tidak kita ketahui, sekali lagi justru itu akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebelum kita beraktivitas, tahu dulu gitu ya, yang kita lakukan itu masuk dalam bagian perintah atau larangan. Kalau perintah, it's okay, kita kerjakan gitu. Tapi kalau larangan, ya sudah, tidak usah memaksakan. Meskipun banyak orang yang ada di sekitar kita itu menunaikan, kita memaksakan diri untuk menunaikan, hanya kemudian agar kita itu bisa dianggap bagian dari kehidupan masyarakat itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik gitu. Kita itu mestinya bisa memberikan warna dalam tanda kutip, bisa memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat, perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan risalah Islam, awalnya beliau dicibir, awalnya beliau dicemoh, dicaci maki, disebut dengan sebutan yang CMC, apa macam gitu kan, gitu. Dan itu artinya apa? Sekaligus sebagai pertanda bagi kita bahwa ketika kita itu ingin thiqah, kita itu ingin tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim ya, dan di tengah-tengah ya suasana atau aturan Islam itu yang tidak diterapkan, ya siap-siap aja kita itu akan dicap dengan sebutan yang macam-macam tadi, begitu kan, gitu. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ya, dengan kesabaran, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktunya kelak Allah itu akan menampakkan kepada kita perkara yang hak itu hak, dan yang perkara yang batil itu akan kita lihat seperti itu. Semoga kita bisa teguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus berupaya untuk menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena menyampaikan kebenaran itu adalah tanggung jawab bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.